Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini. Alhamdulillah, Sabtu 25 Oktober 2025 kita berkumpul di ruangan ini semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala pada momen manasik haji bersama KBIHU Abu Dzar. KBIHU Abu Dzar, sebagaimana yang Bapak Ibu sudah ketahui, adalah suatu kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Ciputat, Tangerang Selatan, di bawah Yayasan Abu Dzar. Saat ini alhamdulillah telah hadir bersama kita sapa dahulu Ustadz Muhtarom Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah ketua pembina Yayasan Abu Dzar. Kemudian untuk KBIHU ada Bapak Mangaraja Nasution yang di belakang, izin Pak. Beliau adalah ketua di KBIHU Abu Dzar. Alhamdulillah, ini tahun kedua kita melaksanakan KBIHU Abu Dzar bersama. Di belakang ada Bapak Hafid Hatim Hafizahullah Ta'ala sebagai operasional dari KBIHU Abu Dzar. Kemudian di belakang kita lagi ada Bapak Fajri. Beliau adalah media dan dokumentasi untuk kegiatan kita di KBIHU Abu Dzar. Kemudian tim terakhir itu ada saya pribadi, saya Syawal bin Fahmi sebagai admin di KBIHU Abu Dzar yang akan mengurus berkas Bapak Ibu sekalian ke depannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita pada hari ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan, insya Allah kita akan menyimak sebuah tema yang menarik, tema yang sangat penting yang perlu dibahas oleh setiap muslim, khususnya untuk yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu ikhlas dan beribadah sesuai sunnah yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Abu Dzar, yaitu Ustadz Muhtarom Hafizahullah Ta'ala. Kemudian sesi kedua nanti Bapak Ibu akan mendengarkan sosialisasi KBIHU Abu Dzar oleh Ketua KBIHU Abu Dzar itu sendiri, yaitu Bapak Mangaraja Nasution Hafizahullah Ta'ala. Kemudian beliau juga akan menyampaikan mengenai hak dan kewajiban tiap calon tamu Allah pada pelaksanaan haji 2026 berdasarkan gambaran haji yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Bapak Mangaraja Nasution Hafizahullah Ta'ala. Kemudian sesi terakhir Bapak Ibu dapat menikmati hidangan sederhana yang kami hidangkan di bagian belakang, kanan untuk laki-laki dan bagian kiri untuk perempuan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain manasik KBIHU secara langsung, KBIHU Abu Dzar juga melaksanakan manasik secara online yang kita sediakan untuk saudara-saudari kita di luar daerah DKI dan Banten. Ini adalah terobosan terbaru dari KBIHU Abu Dzar di tahun ini karena ada permintaan untuk kita live streaming. Jadi Bapak Ibu sebagai peserta dari manasik KBIHU Abu Dzar 2026 ini dapat menyimak secara online jika tidak dapat hadir. Jadi jangan khawatir materinya ketinggalan. Insya Allah akan ada backup dari rekaman ulang dan audio ulangnya. Seperti itu. Kemudian kami juga memiliki sosial media yang dapat memberikan informasi yang penting insya Allah ya kepada Bapak Ibu
calon tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu website kita kbihuabuzar.id. Itu nanti bisa dicari di Google. Kita memberikan informasi yang cukup kompleks di sana mengenai jadwal dan lain-lain. Kemudian kita juga update selalu di Instagram kbihu_abuzar. Di sana kita akan melampirkan update-update dan konten-konten yang informatif tentunya seputar kegiatan haji 2026 dan yang akan datang. Kemudian dapat juga kami dilihat di Facebook dan beberapa sosmed lainnya yang insya Allah sedang disiapkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat pelaksanaan kita ini ada kamar mandi yang dapat digunakan untuk wanita, bisa kamar mandi belakang, yaitu dari pintu keluar sebelah kiri nanti ada petunjuk arahnya toilet wanita, adapun kamar mandi laki-laki atau ikhwan di tempatnya di pintu keluar sebelah kanan. Jadi wanita sebelah kiri, ikhwan sebelah kanan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas pelaksanaan yang akan kita lanjutkan ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Untuk acara pertama langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustaz Muhtaram Hafidhullah untuk menyampaikan materi ikhlas dan beribadah sesuai sunnah. Kepada Ustaz, pada tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة, sebuah musibah besar, capek sholat, capek tawaf, capek sa'i, capek melempar jumrah, capek jihad, tetapi masuk neraka. Kalau dibilang tidak dapat pahala masih mungkin. Ini masuk neraka. Ya. Ini pemahaman para ulama salaf terhadap ayat amilatun nasibah tasla naran. Mereka berusaha susah payah beribadah, tapi akhirnya masuk neraka. Ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang kafir. Antum kira orang-orang kafir itu tidak beribadah? Beribadah. Orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, Yahudi, Nasrani, mereka beribadah. Dan dari ibadah mereka terancam. Waliyadzubillah. Kelompok kedua, kaum muslim. Ya sholat, ya saum, ya zakat, ya haji. Tapi sholatnya beda dengan cara Rasul dan para sahabat. Puasanya beda dengan cara Rasul dan para sahabat. Rasul tidak pernah berpuasa hari kelahiran. Dia berpuasa di hari kelahiran masing-masing. Rasul dan para sahabat puasa di hari kelahiran Nabi, Senin. Gak ada Abu Bakar puasa hari Selasa karena lahirnya hari Selasa. Jadi puasanya Selasa Kamis. Umar bin Khattab berpuasa hari Ahad Kamis karena lahir hari Ahad. Semuanya di hari kelahiran Nabi, yaitu hari Senin. Puasa Senin Kamis, bagi yang ya. Nah,
banyak saudara-saudara kita melakukan sholat, saum, zakat. Ada zakat tapi tidak tiap tahun, baru ada hari ini. Kira-kira 40 atau 35 terakhir ini baru ada zakat tapi tidak tiap tahun. Di zaman Rasul dan para sahabat namanya zakat itu ada haul. Haul itu tiap tahun. Baru hari ini, akhir-akhir ini ada zakat tidak tiap tahun. Aneh, ini jelas bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin. Nah, jangan sampai ibadah kita nanti capek, lelah, letih, mahal. Itu mahal ya untuk sampai ke sana. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena dua. Yang pertama apa tadi? Tidak mencontoh satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah untuk ditiru, yaitu Muhammad SAW dan para sahabat. Kita tambahkan para sahabat karena manusia-manusia yang pertama kali meniru ibadahnya Nabi adalah para sahabat. Imam Syafi'i belum lahir, Imam Bukhari belum lahir, Imam Malik belum lahir. Para sahabat sudah sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, dan seterusnya. Ya. Nah, tentu ini butuh pembelajaran. Ya. Nah, beberapa banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu memakai pakaian ihram itu bolehkah setelah melewati miqat? Ya. Banyak yang mengatakan boleh. Kan ribet gitu. Nah, pesawat, bus, kapal, itu semua masalah teknis bisa diatur. Adapun syariat tidak bisa diatur. Syariat yang mengatur kita tidak boleh mengatur syariat. Pakai di sini sami'na. Ini sudah melewati ya lamla. Ini sudah melewati Qarnul Manazil. Ini sudah melewati Dzul Hulaifah. Gak ada tawar-menawar. Sami'na wa ata'na. Ya, sama dengan kita sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Sama dengan puasa Ramadan kita sholat. Gak ada tawar-menawar. Gitu ya. Nah, banyak saudara-saudara kita ya karena pendahulunya ya menggampangkan, menganggap mudah. Nah, memakai pakaian ihram di pesawat ribet. Ya, alhamdulillah cuma segelintir orang, belasan orang. Kalau seluruh pesawat paham semua pakai pakaian ihram di pesawat, bagaimana? Itu bisa ya. Walillahil hamd, selama ini yang faham sunnah ini ya nggak banyak. Maka kalau kita umroh, haji, pakai pakaian ihram di pesawat, ya nggak terlalu masalah. Ya, toilet kan ada beberapa, ya ngantri 2 orang, 3 orang. Nanti kalau faham semua pada pakai pakaian ihram di pesawat semua, gimana jadinya? Bisa dia. Teknis itu bisa dia, ya mungkin sudah siap dari bandara masing-masing, ya kalau kita Cengkareng misalnya, nanti tinggal dibuka saja baju luarnya, dimasukkan ke tas, ya mudah. Masalah teknis bisa ya. Masalah syariat tidak bisa. Kemudian lempar jumroh yang tanggal 11, 12, 13, bolehkah sebelum zuhur, apa harus habis zuhur? Ini pun bagian dari syariat. Insyaallah nanti kita bahas di kesempatan yang lebih khusus. Ini kan masih lama ya, masih beberapa bulan lagi. Pelajaran kita hari ini kita sadar dulu. Kita sadar dulu bahwa ibadah kita nggak akan diterima.
Kalau tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Hati-hati kalian terhadap ibadah yang tidak pernah aku contoh. Karena ibadah apapun yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua sesat tempatnya di neraka. Tentu kita tidak mau masuk neraka gara-gara kesalahan ibadah kita. Kan salah atau nggak salah sama-sama capek, sama-sama lelah, sama-sama letih, sama-sama mengeluarkan tenaga. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Maka jangan sampai. Maka belajar, terus belajar. Masih ada waktu beberapa bulan kita belajar. Ya, Rasul mencium Hajar Aswad itu ketika sedang tawaf, apa boleh di luar tawaf? Ini pun kita harus belajar. Rasul dan para sahabat mencium Hajar Aswad itu dengan bunyi kecupan, apa tanpa bunyi kecupan? Ini pun kita harus belajar. Apakah ketika kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, lalu disunahkan menyentuh, lalu tangan kita yang menyentuh Hajar Aswad itu kita cium? Nah, mendekat sulit sekali. Terlalu berdesakan di situ ratusan orang. Kita dari jauh isyarat dengan tangan. Apakah isyarat tangan itu kemudian tangan kita cium atau tidak? Ini pun semua kita harus tahu jawabannya. Sebagaimana selama ini kita sholat. Apakah sholat itu Rasul dan para sahabat diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar atau pakai usul? Kalau Rasul pakai usul tentu jangan ragu, kita pakai usul. Kalau Rasul dan para sahabat tidak, ya jangan. Bagaimana kita merasa lebih pintar dari Rasul dan para sahabat? Lebih benar dari Rasul dan para sahabat? Tidak. Mereka, Rasul dan para sahabat, satu, dijamin ampun. Dijamin ampun. Ada memang yang berzina, ada memang yang berkhianat, tapi kan sudah dijamin ampun. Sementara kita mungkin belum berzina, belum minum khamar, tapi kan tidak dijamin ampun. Lebih baik mana berbuat dosa maksiat tapi dijamin ampun oleh Allah dengan yang gak ketahuan maksiatnya tapi gak dijamin ampun? Tentu yang dijamin ampun. Dua, dijamin ridho. Dijamin ridho, semuanya sudah diridhoi oleh Allah. Dan mereka ridho dengan Allah. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Kemudian dijamin surga. Gak ada satupun sahabat yang masuk neraka, semuanya masuk surga, dan itu pasti. Bukan, ya itu kan hak prerogatif Allah, itu ya terserah Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Radhiyallahu anhum wa radha'an wa 'adda lahum jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Satu persatu kan kita dengar. Sendalnya, terumpahnya Bilal sudah menunggu di surga. Itu sekelas Bilal. Di mana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Khulafa, Ar-Rasyidin, Al-Mahdiyyin. Nah, orang-orang seperti itu dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Tentu pantas sekali kita contoh. Sementara guru kita, kiai kita, ulama kita gak ada jaminan surga. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ada ayat hadis menjamin Imam Syafi'i, Imam Bukhari masuk surga. Kalau Bilal ada, Khobab bin Arad ada, Mughis Barirah ada, seluruh sahabat ada. Adapun imam-imam kita, ulama sebesar saya nggak ada jaminan bahwa Imam Syafi'i, Imam Bukhari insya Allah besar kemungkinan masuk surga. Tapi memastikan tidak mungkin. Kita akan punya adab terhadap Allah. Adapun Khobab bin Arad, Ammar bin Yasir, Bilal pasti tidak boleh meragukan, ragu kufur. Berarti meragukan ayat, meragukan hadis. Adapun Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ulama-ulama kita berharap mereka semua masuk surga.
Kalau mereka nggak masuk surga, ya gimana kita? Ya. Oleh karena itu, ketika kita tidak boleh memastikan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik masuk surga, apalagi ayah kita, ibu kita hanya bisa berharap. Ya. Insya Allah secara rinci nanti kita bahas, tapi jangan lupa syarat diterimanya ibadah bukan satu. Ya. Syarat diterimanya ibadah bukan satu, tapi yang satu tadi, ya, mencontoh Rasul dan para sahabat. Jadi Islam ini ada contohnya. Islam tidak seperti ilmu apa misalnya teori. Kalau ingin jadi orang baik, nih poin pertama begini, poin kedua, 3, 4 sampai ratusan. Enggak, sulit. Kan kalimat itu sangat-sangat butuh penafsiran. Gitu. Maka Islam mengatakan, kalau kalian ingin menjadi baik, masuk surga, dapat ridha Allah, nggak usah mikir, nggak usah bingung, nggak usah memeras otak. Cukup lihat orang-orang itu. Mereka dijamin ridha, dijamin ampun, dijamin surga. Rasul dan para sahabat, lihat. Baca ayat, kok kita nggak paham apa maksudnya? Lihat mereka memahami ayat itu bagaimana. Baca hadis, kemudian pola Rasulullah, kita nggak paham. Lihat Rasul dan para sahabat bagaimana. Karena mereka sekali lagi manusia terbaik. Dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Contoh mereka. Maka bentar-bentar lihat Rasul dan para sahabat. Bentar-bentar lihat Rasul dan para sahabat. Ketika kita kebingungan, contoh sehari-hari misalnya, sebelah sana kalau orang tuanya meninggal, ditahlilkan dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Sebelah sini enggak, masing-masing merasa benar. Bagaimana sikap kita? Lihat Rasul dan para sahabat. Lihat Rasul dan para sahabat. Sebelah sini bisa salah, bisa benar. Sebelah sini bisa benar, bisa salah. NU bisa benar, bisa salah. Muhammadiyah bisa benar, bisa salah. Persis bisa benar, bisa salah. Syekh Albani bisa benar, bisa salah. Syekh bin Baz, semuanya. Semua manusia bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar tadi, yang dijamin ridha, dijamin ampun, dijamin surga, yaitu Rasul dan para sahabat. Kita tinggal lihat Rasul dan para sahabat. Apakah mereka ketika ditinggal mati oleh ayahnya misalnya, ibunya misalnya, kakeknya misalnya, ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Kalau iya, jangan ragu-ragu, ikuti. Kalau tidak, jangan ragu-ragu, tinggal. Nah, begitu cara kita beribadah. Begitu cara kita berakal. Dengan demikian, kita tidak akan fanatik. Saya Syafi'i. Saya Hambali. Saya Maliki. Saya NU. Saya Muhammadiyah. Kita hanya mengatakan, saya umat Muhammad SAW. Saya hanya akan mengikuti beliau bersama para sahabat. Karena para sahabat yang umat ini yang paling tahu tentang sunnah Nabi, yang paling tahu tentang Islam, kita ikut. Dengan demikian, insya Allah mudah. Karena ada panduannya, ada contohnya, ada toladan. Tahun 80-an, barangkali antum masih ingat, gencar-gencarnya penataran PMK. Tujuannya bagus, supaya jangan pada korupsi, supaya etos kerjanya bagus, supaya disiplin, supaya jujur, supaya amanah. Bagus tujuan dunia. Ya. Maka entah berapa miliar, berapa triliun dana digelontorkan dari TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, bahkan guru-guru, dosen-dosen, semuanya ditatar PMK. Tujuannya bagus. Nah, selesai mungkin tahun 90, supaya
warga Indonesia, terutama para pelajar, para pejabat, jujur semua, amanah semua, baik semua, kerjanya semangat semua, disiplin. Pertanyaan saya, gagal apa berhasil? Berhasil apa gagal? Gagal. Buktinya korupsi di mana-mana, tawuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan kegagalan ini? Tidak ada teladan, tidak ada contoh. Siapa pengamal P4 nomor 1? Enggak ada yang berani tunjukkan. Ya, kata Presiden waktu itu Pak Harto, sayalah pengamal P4 nomor 1, contohlah saya. Enggak. Kalau Nabi kan ya, ikuti aku dan para sahabat. Ikuti aku dan para sahabatku. Dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Maka alhamdulillah berhasil. Kalau ini tidak berhasil, karena nggak ada contoh teladan. Maka kebenaran itu bukan cuma teori. Kalau ingin jadi orang baik, orang benar, orang bermutu, orang mulia, ikuti langkah-langkah berikut. 1, 2, 3. Cukup pakai tutorial, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada contoh. Nah, pelajaran berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara Rasul dan para sahabat awal, bagaimana cara Rasul dan para sahabat haji, bagaimana cara Rasul dan para sahabat umroh haji. Rasul dan para sahabat di Mekah dan 10 hari atau 19 hari ketika haji wada. Apakah selama 10 hari atau 19 hari di Mekah Nabi umroh berkali-kali bersama para sahabat? Nah, ini pun harus kita lakukan. Karena itu bagian dari ibadah. Jangan sampai beda dengan cara Rasul dan para sahabat. Kan umroh 3 jam selesai, 4 jam selesai. Anak muda bisa 2 jam selesai. Cuma tawaf, sa'i, gunting rambut, tawaf, sa'i, gunting rambut mungkin 2 jam. Maka setiap hari umroh bisa. Mungkin sehari 2 kali, pagi dan sore bisa. Ya, apakah begitu? Ini pun bagian dari pelajaran. Pokoknya jangan sampai menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Tapi sekali lagi, jangan lupa yang satu. Ya, karena hanya mencontoh Rasul dan para sahabat, ibadah kita persis dengan cara Rasul dan para sahabat. Lucu, baru separuh, baru 50%, masih 50%, masih ada satu lagi. Apa? Karena kan syahadat kita 2. Syahadat kita 2, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang barusan kita bahas bagian dari Muhammad Rasulullah. Artinya ibadah kita mengikuti Muhammad SAW. Jangan lupa ada la ilaha illallah. Artinya kita harus ikhlas karena Allah. Kita harus betul-betul berharap ridho Allah, surga. Jangan berharap. Ketika ini ada pada diri kita, insya Allah mendatangkan kekuatan. Banyak contoh, terlalu banyak untuk disebut. Ya. Kurus, lemah, miskin, rempeng, penyakitan, tapi dia sanggup menulis berjilid-jilid. Berangkat dari keikhlasan karena Allah. Coba kalau dia menulis kitab itu tujuannya adalah bayaran, supaya terkenal, supaya nanti kitabnya dibaca oleh orang sedunia, barangkali dia tidak akan kuat. Tapi karena dia niatnya betul-betul karena Allah, ridha Allah, surga, pahala, orang berharap surga. Ikhlas apa tidak? Orang berharap pahala surga, ikhlas apa tidak? Jawabannya, karena surga bukan di dunia. Kalau surganya itu di dunia, baru tidak ikhlas. Siapapun yang berharap akhirat setelah mati, apapun itu, mau ridho Allah, mau bidadari cantik, mau nanti bisa mendapatkan gedung megah di tengah surga, disebut ikhlas. Kenapa?
Karena Allah dan Rasulnya mengiming-iming kita dengan surga, dengan bidadari. Allah tidak pernah mengiming-iming kita dengan kenikmatan dunia. Salatlah, puasalah, taatlah padaku, aku jamin kalian akan kaya raya di dunia. Kan? Taatilah aku, taatilah Rasulullah. Salat 5 waktu berjamaah, aku jamin kalian semua akan sehat. Kan? Jadi seluruh iming-iming dari Allah itu setelah mati. Maka jika kita ingin mengejar kenikmatan setelah mati, walaupun yang kita incar bidadari cantik, itu yang tidak ikhlas. Kalau kita menginginkan kenikmatan itu, wanita cantik itu di dunia, supaya mendapatkan wanita cantik, istri yang cantik, maka kita rajin sholat, rajin saum, itu namanya tidak ikhlas. Gitu ya. Mana dalil? Nabi SAW. Nabi itu manusia yang sangat zuhud terhadap dunia. Saking zuhudnya, beliau didatangi kunci-kunci perbendaharaan dunia. Ya. Beliau usir. Ilaiki ani, pergi. Ya. Seandainya beliau ambil kunci-kunci perbendaharaan dunia itu, maka Nabi Sulaiman kalah, Fir'aun kalah, Bukhtanasir kalah. Beliau menjadi raja terbesar di muka bumi, menjadi manusia terkaya di muka bumi, siapapun kalah. Dan beliau tetap Nabi terakhir, beliau tetap manusia paling mulia, beliau tetap asraful anbiya wal mursalin, Sayyidul Qurril Muhajirin, tetap tidak berkurang. Tidak kemudian keutamaan beliau berkurang. Kalau beliau mau ambil, mau rangkuk kunci-kunci, tapi beliau tak mau. Kenapa? Karena beliau begitu zuhudnya terhadap dunia. Berapa miliar, berapa triliun dolar itu kalau beliau mau ambil. Begitu beliau sedang sholat, mengimami sholat kusuf, sholat gerhana, Allah tampakkan surga, bukan semua surga ya, setangkai buah surga. Beliau nggak bisa nahan, beliau tidak bisa menahan diri, beliau maju, padahal sedang sholat, sedang mengimami sholat. Para sahabat juga ikut maju. Ya. Kan masyhur dalam riwayat-riwayat bagaimana Nabi mengimami sholat gerhana, maju kemudian mundur. Kenapa beliau maju? Ingin mengambil setangkai buah surga. Kenapa begitu bernafsu beliau? Karena surga walaupun cuma setangkai. Adapun dunia boro-boro beliau kejar, beliau tawari, beliau nggak mau. Karena beliau sadar-sadarnya, beliau tahu, beliau faham betul, seandainya beliau menjadi raja terbesar, berapa tahun beliau nikmati? Beliau meninggal di usia 63 tahun. Ya, taruhlah umur beliau waktu itu 50, tinggal berapa belas tahun. Ya kan? Beliau cerdas. Kan ketika sudah mati, sudah selesai. Mana ada orang di kuburan berhadapan dengan munkar nakir lalu merasa besar karena dia dulu jenderal bintang 5, karena dulu dia raja. Mana ada, semuanya kecil di hadapan munkar dan nakir. Beda dengan surga. Kenikmatan surga itu kekal selamanya. Kalau kenikmatan surga itu tidak kekal, barangkali ada orang-orang yang harus keluar dari surga. Kenapa? Karena amalnya udah habis. Ya. Berapa banyak orang yang kita sadar, habis itu sholat, gugur, ya, habis itu mati. Berarti amal dia cuma sholat gugur. Masa dapat surga selama-lamanya? Iya. Pahala itu tidak dibatasi oleh waktu. Maka
walaupun seumur hidup sholat baru sekali, yaitu sholat zuhur tadi misalnya, maka terus dia akan kekal di dalam surga. Justru Nabi yang cerdas, kita yang bodoh. Mungkin kita akan mengatakan, kenapa Nabi tidak terima? Kenapa jadi bodoh ya? Justru kita yang bodoh. Nabi yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yang sebenarnya adalah orang yang setiap kali beramal, dia selalu bertanya, ini ada gunanya nggak untuk saya nanti selamat? Ini ada manfaatnya nggak untuk saya nanti selamat? Selalu bertanya seperti itu. Ya. Sebaliknya, ketika kita hanya berpikir keuntungan dunia, kenikmatan materi, berarti kita bodoh. Kalau kita cerdas, justru kita menginginkan balasan nanti di satu lagi tentang ikhlas. Para ulama ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin, tahu kitab Riyadhus Shalihin ini hampir semuanya ada di setiap negeri, bukan negeri, kota, bahkan masjid, bahkan mungkin rumah kita. Mungkin nggak ada masjid, nggak ada rumah yang tidak ada kitab Riyadhus Shalihin. Beda dengan kitab-kitab. Nah, para ulama membahas segitunya penerimaan kaum muslimin terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Tentu yang mentakdirkan seperti ini adalah Allah. Sementara kitab-kitab yang jauh lebih besar, lebih baik dari Riyadhus Shalihin baik. Tapi kenapa kitab Riyadhus Shalihin ini mau Muhammadiyah, mau NU, salah sudah jelas ya, menerima kitab ini. Beda dengan kitab Tauhid, tulisan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu luar biasa isinya ya kan. Orang-orang NU mau nggak mau pakai kitab ini, kitab Wahabi gitu. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini diterima. Nah, bagaimana pembahasan para ulama tentang Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin? Hampir para ulama semuanya sedunia ya, semuanya sepakat ikhlas. Ikhlas. Berangkat dari keikhlasan. Berarti ulama-ulama yang lain tidak ikhlas. Insya Allah kita husnuzon, ikhlas semua. Cuman kan bertingkat-tingkat. Gitu. Sebagaimana iman bertingkat-tingkat, keislaman seseorang bertingkat-tingkat. Ada yang jarang sholat, ada yang sholat selalu berjamaah, ada yang takbiratul ihramnya selalu bersama imam, ada yang merasa rugi bahkan menangis ketika tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, bertingkat-tingkat. Begitu pula keikhlas. Maka mereka memastikan insya Allah Imam Nawawi ini ikhlasnya luar biasa. Maka hasil karya beliau diterima. InsyaAllah sedikit banyak kita tahu tentang ulama yang satu ini. Imam Nawawi luar biasa juga. Dan waraknya ya. Pernah satu ketika beliau berfatwa. Dan fatwa ini menyinggung penguasa. Kan penguasa Mamalik waktu itu. Penguasa itu akhirnya mengatakan, anak tersinggung dengan fatwa itu ya, mulai sekarang stop tunjangan untuk Imam Nawawi stop. Yang lainnya teruskan, tapi tunjangan per bulan untuk Imam Nawawi stop. Ya, kata pejabatnya, ya Amirul ini sudah dari beberapa tahun yang lalu beliau menolak tunjangan dari kita dari beberapa tahun yang lalu. Gak ada yang tahu. Dan begitulah perang ikhlas. Ada yang tahu, gak ada yang tahu. Seluruh amalnya betul-betul dipamerkan orang. Ya, mungkin karena masih ada acara lain, kita sisakan beberapa menit untuk soal jawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan dari antum. Silakan Bapak Ibu yang
bertanya? Baik, apa cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Arif di Berbeta. Tadi dari materi yang sudah disampaikan dari Ustaz, saya menarik mengenai standar ibadah puasa. Pertanyaan saya, dengan kondisi zaman saat ini di mana era teknologi yang sangat berkembang dan informasi yang sangat banyak sekali ya sekarang alhamdulillah dakwah sunnah itu sudah tersebar dengan sangat masif. Nah, mengenai keikhlasan kan kita banyak mungkin mengenal satu sunnah itu kita ambil referensi itu yang seperti apa Ustaz, bagaimana kita terkadang Ustaz sunnah A menyampaikan kita harus beritibar dan ada sunnah yang lain Ustaz yang lain juga beritibar, tapi referensi seperti apa yang bisa kita ambil agar kita bisa mengikuti jalannya Rasulullah dan salafus saleh. Yang pertama. Yang kedua, dalam kiat-kiat khusus agar kita bisa mengikuti jalan-jalan yang sudah disebut sebelumnya, jalan-jalan yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat. Mungkin tadi kan ada beberapa tingkatan ya Ustaz. Ada beberapa tingkatan dari kita juga. Bagaimana agar kita bisa menjaga iman kita agar tidak naik turun atau minimal stabil. Dari saya sih seperti itu. Demikian pertanyaan saya sampai Selamat. Pertanyaan pertama agak sulit menjawab. Terutama hari ini karena banyak minimal begini. Ketika seorang ustadz mengatakan kita kembali kepada Allah dan Rasul, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya berdasarkan pemahaman sahabat, ucapan ini minimal gitu. Artinya insya Allah bisa kita ikuti. Kalau toh nanti dalam perjalanannya salah, sebetulnya ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi, ya namanya manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Intinya punya semangat untuk kembali kepada Rasul dan para sahabat, kembali kepada Rasul dan intinya semangat itu dipertahankan. Nah, berapa banyak ustadz yang mengatakan udah nggak usah pusing-pusing, ya, nggak usah belajar, nggak usah mikir, ikuti saja saya. Saya 18 tahun di pesantren. Dan tentu kita tinggalkan ustadz seperti itu, ya, udah nggak usah bingung, ya, ikuti Mbah Kiai Anu, nggak mungkin beliau salah. Karena diikut, ya, bahwa pada akhirnya nanti lewat beliau nggak masalah, tapi harus difahamkan dulu, diberikan semangat bahwa kita akhirnya ke Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Ya tentu si Ustadz ini akan mengatakan nih sahabat begini, nih Rasul begini. Tentu akan menyalahkan karena hari itu yang salah bukan ratusan, ribuan. Dari mulai takbir, bukan takbir, sebelum takbir usolli sampai salam itu sudah berapa puluh. Belum Ramadan, belum tawaf, belum sa'i, bid'ah luar biasa. Kok hari ini ada ustaz mengatakan udah benar semua? Aneh seaneh. Dan tentu ustaz-ustaz ini akan menolak ucapan Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah, semua bid'ah pasti sesat, semua sesat tempatnya di neraka. Nabi ucapkan ini apa? Setiap kali mengawali khutbah. Setiap kali mengawali khutbah Nabi selalu mengatakan bid'ah sesat, bid'ah sesat. Tiba-tiba hari ini 1400 tahun kemudian bid'ah nggak ada. Berarti Nabi apa bukan? Ya, justru karena beliau Nabi, beliau Rasul menunjukkan, beliau tahu diberitahu oleh Allah bahwa nanti bid'ah akan merajalela luar biasa. Maka sebelum bid'ah itu muncul, Nabi katakan berulang-ulang setiap kali beliau mengawali khutbah. Bid'atun dhalalah wa dhalalatun finnar.
Dengan banyaknya ribuan bid'ah, justru kita bangga. Berarti Rasulullah betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Diberitahu oleh Allah bahwa di akhir zaman bid'ah akan merajalela. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, salah satu caranya ya, bukan satu-satunya, amalkan apa yang antum ketahui. Antum kan nggak tahu nih wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki, udah itu amal. Sedang asik ngobrol, sedang asik rapat miliaran proyek, dengar azan, nanti gampang terus. Ya. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri, rapat lagi, sila. Dikirakan tidak wajib, yang wajib sholat berjamaah 5 waktu. Tentu yang terbaik zikir, sholat baqiyah dan seterusnya, tapi tidak wajib. Yang wajib berjamaah di masjid. Ya, tentu sudah tahu bahwa musik itu haram, ya tinggalkan. Antum sudah tahu ini riba, jangan coba-coba mengulang. Yang udah tahu aja dulu. Setelah itu antum belajar lagi, nanti diamalkan, belajar lagi, diamalkan. Insya Allah. Kita berharap terus akan dituntun oleh Allah, dapat lagi, diamalkan lagi. Dapat lagi, diamalkan lagi terus sampai kita. Mungkinkah saat kita mati nanti ada sebuah kewajiban yang belum kita amalkan? Mungkinkah saat kita mati nanti ada hal yang haram yang belum kita tinggalkan karena kita nggak tahu itu haram? Yang jelas harus ada niat, ya, untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu. Kemudian Ustaz masuk pertanyaan di kita pada peserta KBH online ini. Ada 2 pertanyaan Ustaz, izin membacakan keduanya. Yang pertama, beberapa kali Ustaz menyebutkan sunnah. Apakah yang dimaksud sunnah ini yang ditinggalkan tidak apa-apa, yang dikerjakan berpahala? Yang kedua, Ustaz, bagaimana jika kami tidak sanggup ikut KBHU yang sesuai sunnah karena satu dan lain hal seperti biaya, dan pada pelaksanaannya kami salah dalam melaksanakan haji? Mungkin maksudnya tidak ikut KBHU, mandiri gitu, lalu salah baik rukun dan wajibnya. Bagaimana hal seperti ini? Terima kasih. Yang pertama, bukan itu ya. Jadi mulai sekarang mari kita ubah apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata sunnah. Dari TK, SD, SMP terus kita selalu diajari oleh guru-guru agama kita bahwa sunnah adalah dilakukan berpahala, tidak dilakukan apa-apa. Ya, sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya. Artinya, ya ngapain sih ngotot-ngotot sunat-sunat, orang nggak dilakukan, ya. Bahkan ada yang konyol lagi. Sunnah Rasul itu malam Jumat. Malam Jumat itu sunnah Rasul. Jadi kecil sekali itu sunnah. Sementara Al-Imam Al-Barbahari diikuti oleh para ulama mengatakan as-sunnatu bil Islam wal Islamu huwa sunnah. Sunnah adalah Islam yang benar itu sunnah. Seluruh Islam yang benar yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat itu sunnah. Maka sholat 5 waktu sunnah apa bukan? Sunnah. Puasa Ramadan sunnah apa? Sunnah. Sholat tahajud sunnah. Semuanya sunnah. Orang Islam. Nah, yang tidak sunnah itu apa? Maulid Nabi itu nggak sunnah. Tahlilan itu nggak sunnah. Salawat nariyah itu nggak sunnah. Usolli nawaitu itu nggak sunnah. Nggak sunnah berarti nggak Islam. Bukan ajaran Islam. Maksud ajaran Islam Rasul dan para sahabat nggak kenal. Rasul dan para sahabat nggak kenal usolli nawaitu, tahlilan, muludan, salawat nariyah, salawat tafridiyah, nggak kenal Rasul dan para sahabat. Mana ada ajaran Islam tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Jadi mulai sekarang kita ubah. Ketika kita mendengar sunnah, berarti itu Islam.
gitu ya. Adapun puasa Senin Kamis, puasa Nabari di bulan Syawal, sholat qobliyah ba'diyah, tahajud, para ulama lebih menyebut sebagai mustahab atau nawafil atau ya, yang ibadah yang disukai. Ya. Ketika Nabi melihat dua orang gak ikut sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah, Nabi bertanya, kenapa engkau tidak ikut sholat berjamaah? Dua orang ini menjawab, kami sudah sholat berjamaah di kampung kami ya Rasul. Kata Nabi, lain kali walaupun sudah sholat berjamaah, walaupun sudah sholat, kalau mendapati ada jamaah, ikutilah nafilatillah sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan. Maka nawafil, nafilah, mustahab itu lebih baik kita ucapkan daripada sunnah. Karena sunnah itu besar sekali ya, ya. Yang kedua apa tadi? Oh, masalah dana ya. Saya ulang bahwa kita tidak mau ibadah kita tidak diterima. Yang penting tidak cuma tidak diterima. Dosa. Ya, maka seandainya ini seandainya harus membayar lebih mahal tapi kita punya uang, kenapa tidak? Ya daripada gratis tapi bid'ah, ya kan? Mudah-mudahan ya tidak terlalu mahal ya. Bahkan insya Allah kalau memang kita punya, mungkin kita bantu saudara-saudara kita yang tidak punya supaya sama-sama ibadahnya diterima. Ya. Intinya masalah dana, uang jangan dipikir dulu lah. Ya. Apalagi ada yang bisa kita jual misalnya, atau cari barangkali KBIHU yang terjangkau misalnya sesuai dengan dana yang kita miliki. Intinya harus ada semangat, harus ada ketakutan, jangan sampai ibadah saya tertolak apalagi neraka. Lagi? Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin yang terakhir, jika ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi kami selaku panitia dari kegiatan ini untuk agar kami tanyakan langsung kepada Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustazuna atas ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi tambahan timbangan amal kebaikan kita semua dan bermanfaat bagi kehidupan kami semua di dunia dan di akhirat. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami diperkenankan dan persilahkan untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri menikmati hidangan yang ada, ke toilet dan lain-lain. Sesi kedua nanti kita akan menyimak sosialisasi yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Mangaraja Nasution. Sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Untuk kegiatan kedua, sosialisasi KBIHU Abu Dzar dan hak dan kewajiban tiap calon tamu Allah pada pelaksanaan haji 2026 berdasarkan gambaran haji 2025 yang akan disampaikan oleh Ketua KBIHU Abu Dzar Bapak Mangaraja Nasution Habibullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan oleh Fadl Masduro kepada Bapak Ibu agar mempersiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada ketua kami berkaitan dengan urusan haji, baik administrasi dan hal-hal teknis yang perlu dipertanyakan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, calon jemaah haji
keberangkatan tahun 2026 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada materi perdana hari ini ada baiknya kita untuk mendekatkan, saling memahami dan saling tahu ya. Saya perkenalkan saya sendiri adalah Maharaja Nasution sebagai Ketua KBH Abu Dzar, dan nanti kami minta tolong kepada bapak-bapak dan ibu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya untuk bisa memperkenalkan diri. Jadi dimulai dari bapak-bapak dulu, nanti baru ibu-ibunya. Mungkin biasanya dari depan, tapi ini kita bisa dari belakang dulu. Silakan. Ya. Baik, mungkin nama dan alamat Pak Nasir. Baik, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami perkenalkan, nama saya Iswanda. Iswanda lengkapnya Iswanda Ismail bin Yakub. Alamat di Villa Pamulang, Jalan Panjawa 5, Blok CD 1, 2 atau 3. Kebetulan kami perkenalkan juga, kami berdua bersama istri. Kebetulan tadi pas ngobrol-ngobrol di belakang sini ada informasi kalau saudara kandung yang sudah mendaftar lebih dari 5 tahun katanya bisa mengajukan ke Kemenang ya. Jadi mudah-mudahan aja kami mudah-mudahan buat anak-anak kami bisa ikut belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu info Abu Dzar, mungkin Pak Nasir ditambah ya. Dapat dari mana infonya? Sikat aja. Ya. Baik, kami mendapat informasi tentang KBIHU Abu Dzar itu dari teman mengaji ya. Teman mengaji, kalau istri saya mungkin dari pengajiannya juga. Kalau saya juga dari teman mengaji, kebetulan ngobrol-ngobrol di Al-Barkah dekat Bintaro itu. Jadi kami nanya-nanya bimbingan haji yang sesuai sunnah, maksudnya sesuai sunnah tadi. Mungkin yang lain juga sesuai sunnah, tapi mungkin yang lebih rigid yang kami inginkan itu yang seperti yang kami pahami pada umumnya. Untuk yang dari Indonesia biasanya pada saat tarwiyah yang Indonesia itu biasanya dari Mahtab langsung ke Arafah. Kami berharap mendapatkan bimbingan haji yang sesuai sunnah itu. Kalau kami maksudnya inginnya yang sesuai yang dilaksanakan Rasul. Jadi yang dapat informasi kami katanya habis pada saat tarwiyah dari Mahtab itu kita nginep dulu di Mina, baru subuh kita berangkat ke Arafah. Jadi kami berharap karena dapat informasi dari rekan kami juga yang pengajian di Al-Barkah itu, coba di konfirmasi ke KBIH Abu Dzar. Oleh karena itu kami dengan niat tulus ikhlas, mudah-mudahan kami diberi kemudahan untuk bergabung di KBIH Abu Dzar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Budiman. Saya tinggal di Puribeta 2, Pasar Taman 2 di lebih tepatnya di Larangan Tangerang. Saya mengetahui informasi KBIH Abu Dzar ini jujur saya nyari-nyari di sosmed Pak ya, di sosmed. Nah, saya selalu nyari selama ini kita beribadah seperti umroh mungkin sudah balik itu merasa masih belum sesuai tuntunan Pak. Dan saya nggak mau kalau misalnya nanti suatu hari saya udah waktunya haji, saya nggak mau ibadah saya tidak terima. Makanya saya mulai beberapa tahun kita ikut kajian, alhamdulillah ya, semoga Allah jaga kalau di daya sunnah yang sudah diberikan. Saya ingin nanti untuk melaksanakan ibadah haji ini sesuai dengan tuntunan dan sunnah yang diajar oleh Rasulullah.
Saya dari informasi KBRI Abu Zar itu dari sosmed, dan itu saya lihat isinya di situ langsung ke Bapak Ustadz Pengajar Sudin ya Pak Nas. Tahun lalu di bulan saya sempat kontak-kontakan sama Bapak juga ya. Alhamdulillah yang terakhir kontakan lagi dengan Pak Nas juga. Nah sampai saya juga survei langsung ke sini gitu Pak. Alhamdulillah saya mantapkan insyaallah saya mantapkan dengan KBRI Abu Zar insyaallah. Yang dari saya itu aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanan atau depan Pak? Kanan. Terima kasih. Nama saya Arif Nugroho, bisa panggil Ibnu Pak. Kami tinggal di Jaya Pesona di Kecamatan nomor 3. Alhamdulillah mengenai masalah informasi dari KPI ini, kebetulan karena anak-anak kami berdua di SD ini di Abuja dari tahun dari awal dan alhamdulillah menyiapkan haji bersama SD. Tahun depan semoga semua jemaah dari kami dan bisa mendapatkan haji bisa saja dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ya, saya tinggal di Gedung Indah, ya Gedung Indah 2. Saya mendapat informasi mengenai KBUH Abu Zar ini dari anak saya Pak. Anak saya menyarankan coba datang ke sini mengetahui kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dan bagaimana. Dan kami berdua belum daftar, Tuhan ingin mengetahui dulu Pak, seperti apa program-program yang ada di sini. Sementara itu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto. Saya tinggal di Jalan Akasia di Rengas. Kebetulan saya punya teman pengurus dari persatuan struktur ini, ya itu yang dia menunjukkan saya adanya posisinya di sini. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carsono, tinggal di Juriat Pamulang Lestari. Saya KBAU itu berdasarkan dari istri saya Pak. Sebenarnya saya nggak tahu sih Pak, jadi saya ikut aja gitu. Iya. Karena itu udah lama juga nyarinya Pak itu Pak. Udah kenal dari ya pokoknya sebelum dia udah menerima, saya udah nyari informasi gitu. Jadi saya ikut aja. Itu aja kali Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Ustaz, nama kami Musa Kurniawan, tinggal di BSD. Alhamdulillah, sudah lama kita coba cari-cari KBIH yang menurut kita dan bisa membimbing kita sesuai dengan syariat yang berlaku dan sesuai sunnah. Pada Allah kemarin bertemu dengan teman kantor, misalnya ngobrol-ngobrol, dapat nomor kontak yang langsung kita hubungi, istri yang mendapatkan, dan bismillah kita bergabung di sini. Insyaallah. Baik, kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Husin Ustaz. Kami tinggal di Permata Madang, Gading Serpong. Dari sini bareng sama istri Ustaz. Dan kebetulan kami juga baru mengenal sunnah nih, jadi kemarin juga nanya-nanya ke Ustaz Haryanto di Medal. Nah, di situ ada tapi ini Ustaz. Biasa sholat kajian di situ, coba tanya ke Ustaz Haryanto, ada nggak kelompok bimbingan haji itu yang sesuai sunnah. Ustaz Haryanto ngarahin ke KBIH, kita insya Allah kita coba gabung di sini, semoga bisa memberikan ilmu lah yang sesuai sunnah, karena tadi seperti Pak Ustaz bilang kan di awal bahwa ibadah itu harus itiba dan ikhlas kan. Kalau nggak itiba itu ya bisa bahaya kan, jadi kita takut di situ sih sebenarnya. Kita jemput Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Surosor,
tinggal di Pamulang Permai 2 Pondok Indah. Untuk saat ini rencananya saya mau berangkat sama istri saya sama putri saya tiga. Tapi dalam perjalanannya istri saya sudah meninggalkan kita semua. Jadi hanya saya dan putri saya. Yang saya akan tanyakan nanti adalah untuk nama di paspor, apakah masih harus ada 3 suku kata atau cukup 2 atau 1? Kemudian di Mekah atau Madinah kalau kita mau sholat sunat itu, apa ada pembimbing yang mengawasi atau bagaimana caranya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarwanto Bang, saya tinggal di Permata, Pamulang. Saya mendapatkan informasi mengenai KBIU Pak Buzar ini dari anak saya, Pak. Kebetulan anak saya dan suaminya juga sudah mendaftar di Buzar. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handri, tinggal di Pamulang. Mengetahui KBIU Abu Zar itu dari istri saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin. Saya tinggal di Pondok Pucung, Jalan Kutilang. Saya tahu Abu Zar ini dari sama jemaah Masjid Al-Badirin. Alhamdulillah, insya Allah kita akan berangkat melalui kabar ini Abu Zar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo, saya tinggal di Bukit Pamulang Indah. Saya tahu dari istri sih Pak. Mungkin mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, mudah kelancaran sampai bisa menjalankan ibadah haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya tinggal di BSD dan saya tahu ada kami Abu Zar itu karena anak saya sekolah di sini. Jadi jadi nggak tahu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Baik, Ibu, izin kesediaannya untuk memperkenalkan diri singkat saja, alamat dekat, kemudian informasi dari KBIU Abu Zar. Dapat KBIU Abu Zar dari mana? Bismillah, nama saya Ani, saya tinggal di Daya Pesona. Informasinya karena anak-anak kami bersekolah di Abu Zar. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Sherry, saya tinggal di Bukit Pamulang Indah. Informasi KBIU Abu Zar saya dapat dari Ismail. Baik, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatmawati. Saya tahu informasi ini dari orang Abuja sendiri. Ya. Terima kasih, Ibu. Silakan. Bismillah, nama saya Hermin, tinggal di Pamulang Permai 2. Dapat info Abu Zar ini dari surat yang ada ke rumah. Bu Hermin ya? Hermoni, Ibu. Tadi namanya? Halo? Ibu Hermin ya tadi? Hermin. Hermin, bapaknya? Herman. Oh, Pak Herman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani, saya tinggal di Ciledug Indah 2. Saya insya Allah berangkatnya dengan suami saya, Nur Asma Husni. Pak Husni ya? Ya, saya tahu dari KBIU Utu dari anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salatul Jannah. Saya dapat info dari anak saya yang sekolah di sini. Saya berangkat dengan suami saya, Mustafa. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhidawati dari Permata Pamulang. Info KPI HU Abu Zar kami dapatkan dari putri kami. Alhamdulillah saya berangkat dengan suami saya, Bapak Sarwanto Bambang Duarti. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana, istri dari Mirza Kurniawan. Kami dapat info KPI Abu Zar ini dari teman suami dan surat yang datang. Baik, ya. Terima kasih Bu Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan informasi KPI Abu Zar itu dari teman saya yang berangkat kemarin tahun 2025. Bu Nemah dan Muhammad Iqbal itu dulu murid saya. Oh, Masya Allah. Iya, Mas Iqbal ya Pak ya. Main berangkat tahun 2025. Oh, nah. Ibu namanya siapa? Malihatun. Oh iya, Malihatun. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galung Mulan. Saya mendapat informasi KPI HU Abu Zar dari Medsos. Dari Mulan ya, dari Medsos. Ya. Berangkatnya sendiri Ibu? Oh, insya Allah sama suami saya, Pak Andri Taufik. Andri Taufik. Baik, terima kasih Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfirani. Saya tinggal di Permata Medang dari Serpong. Insya Allah saya berangkat bersama suami saya, Syekh Rustin Saputra, dan kami mendapatkan informasi dari Ustaz Haryanto. Baik, ya. Terima kasih Ibu. Silakan. Sudah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasnah Tisha. Hasnah. Ya, kamu tinggal di Pamulang Permai 2. Baik. Berangkat Sebatang Kara. Usia saya baru 74. Dapat info saya nggak tahu anak saya yang urus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi? Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina, tinggal di Pulau Pamulang, berangkat dengan suami saya Pak Iswanda. Dapat info dari teman yang kemarin berangkat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Alhamdulillah semuanya sudah perkenalan diri ya. Udah ya, cukup. Nah, terima kasih semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Umur Bu Hasnah tadi 74, di atas 74 ada Pak? Di atas 74. Di atas 74? Oke. Di bawah 74 yang mendekati? Di bawah 74 yang mendekati. Pak Jainuddin berapa Pak? 72 Pak Jainuddin ya. Kemudian Pak Herman 72. Pak Herman ya. Pak Herman 72. Oke. Kemudian yang paling muda Pak? Yang paling muda di bawah 30? Ada lagi Pak? Di bawah 30. Oh Ibu izin Bu berapa Bu? 71 ya? 71 ya. Ibu Fatmawati 71. Fatmawati ya. Oke. Di bawah 30 Bapak Ibu ada nggak ya? Di bawah 50? Di bawah 50? Di bawah 40? Pas 50 ya Pak? Bapak di bawah 50? Oke, yang paling muda tadi siapa ya? Coba, kira-kira siapa ini? Berapa Pak usianya? 39. 39. Ada di bawah 39? Ada di bawah 39? Akhwat ada di bawah 39. Gak ada ya? 40. Berarti paling muda. Oke, yang paling muda Pak
Arif ya, Pak Arif ya, baik, alhamdulillah. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami ingin mengulang kembali ya, atau memperjelas ya tentang KB Abu Besar. Jadi sebagaimana isi dari kegiatan kami di KB Abu Besar ini, ya. Jadi visinya seperti ini Bapak ya. Jadi kami ingin dan berharap Allah Subhanahu wa taala dapat membantu kami dan kita semuanya dalam melaksanakan amalan manasik dengan mengikuti pemahaman salafus sholih ya, salaful ummah sesuai dengan sunnah. Kemudian yang kedua menjadi pilihan pertama masyarakat Tangsel dalam pelaksanaan manasik, mudah-mudahan demikian. Kemudian mandiri dalam kegiatan. Jadi dari statement ini kami berharap ya nanti pembimbing yang ada di KB Abu Besar, persyaratan untuk KBAHU memberangkatkan timnya itu minimal pesertanya 151. Pesertanya 151. Sekiranya kita tidak dapat memenuhi itu, maka kami sudah mengambil kebijakan dan meminta kepada salah seorang dari jamaah yang insya Allah akan ikut pada rombongan ini, itu untuk menjadi pembimbing internal. Pembimbing internal ini insya Allah secara bertahap kita akan pandu terus ya untuk mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kemudian karena nanti mungkin ya kalau nanti kita nggak mencapai 151 sampai nanti keberangkatan, ya pembimbing internal inilah yang akan bertanggung jawab yang kami pilih untuk mendampingi dari sisi bapak-bapaknya dan kemudian istrinya sebagai pendamping untuk ibu-ibunya. Sehingga nanti pada saat kita semuanya dalam pelaksanaan ibadah yang khususnya ya bagi bapak atau ibu yang sudah lanjut usia ya, harapan kami di KBAHU ini kita saling membantu, saling bekerja sama, ya, saling memperhatikan, karena inilah tujuannya. Dampak dari organisasi ataupun kelompok bimbingan ini memang pada saat nanti kita akan berkumpul dengan teman-teman lain, ini adalah kita akan menyatu di hotelnya, ya, maksudnya di satu hotel, kemudian di busnya, kemudian nanti ketika kita di maktabnya, gitu. Jadi tergabung. Tidak ada jemaah mandiri yang masuk di antara itu, tidak. Ya, jadi kelebihannya di antaranya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi yang ada visi pertamanya, kita ingin beramal sesuai dengan sunnah. Jadi manasik kita ini manasik yang kita upayakan, kita akan melakukan seupaya kita, ya, kemampuan kita untuk mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hajinya. Jadi itu yang paling penting. Kemudian yang kedua tadi adalah kita mencoba untuk memberikan materi-materi yang nantinya kemandirian itu ada. Kenapa? Pada saat tawaf dengan jumlah jamaah yang banyak, mungkin kita tidak bisa bersama-sama. Dan jangan sampai ketika kita tidak bersama, blank semuanya, atau kita tidak bisa melakukan tawaf. Jangan sampai seperti itu. Jadi dalam manasik ini kita berharap bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa dengan keyakinan yang kuat, sehingga nanti kita banyak praktek, ya, terkait dengan pelaksanaan ibadah umrohnya, terkait dengan ibadah hajinya,
Karena yang sifatnya pada haji ya, haji kan ada umroh ya. Kemudian umroh, tawaf, sa'i gitu ya, tahallul dan sebagainya itu sebenarnya kan yang paling banyak kegiatan-kegiatan situ ya. Sedangkan nanti di Mina ya banyak berdoa, bersolat gitu ya. Di Arafah seperti itu juga banyak berdoa, banyak berdoa dan sholat gitu. Kegiatan-kegiatan yang rutin, berdoa, zikir, ya kan dan sebagainya. Tapi kalau tawaf, sa'i, kemudian tahallul ya dan amal-amal sunnah yang lainnya, ini yang memang akan kita siapkan Bapak-bapak, mudah-mudahan semuanya bisa untuk melakukan secara mandiri. Walaupun ada di sana pembimbing internal. Jadi pembimbing internal ini nanti ya akan membantu, tapi bukan kita semuanya itu nanti akan didampingi oleh pembimbing internal. Bahkan yang sampai jamaah-jamaah roda ataupun plus pun tidak bisa seperti itu. Karena semuanya akan berjalan sesuai dengan ininya Pak ya. Berjalan pada saat dia di kerumunan banyak orang, gimana supaya dia itu mandiri gitu. Nah, ada memang kita lihat ya beberapa teman-teman kita itu saling menguatkan ya, menguatkan itu. Dan kami tidak berharap seperti itu. Saling menguatkan itu ya, misalnya zikirnya ketika tahu rame-rame gitu ya. Baik kalau malah baik, ikutin baik kalau malah baik. Nah seperti itu. Kita enggak seperti itu. Karena sunnahnya ya kita berpikir masing-masing. Masing-masing itu ya tidak mengganggu orang juga gitu ya. Jadi harapan kami seperti itu ya. Jadi kemandirian, kemudian juga di sana bapak-bapak dan ibu-ibu pada pelaksanaan memantasi kita ini adalah diupayakan agar kita ini saling membantu, saling bekerjasama dan saling memahami di antara kita semua. Memahami di antaranya nanti bagaimana sih kita di kamar nanti ada yang suka dingin, ada yang nggak mau nggak mau panas-panasan gitu ya. Nah inilah kalau kita udah berinteraksi seperti ini, insya Allah saling memahami. Sehingga nanti dalam kesempatan kita ini kita akan buat grup ya, grup ikhwan dan akhwat. Dan grup akhwat, insya Allah nanti istri saya akan masuk di sana ya untuk berkomunikasi di grup akhwat, dan kita pun di yang ikhwan juga akan berkomunikasi, tapi ada grup menyatu ya. Dan alhamdulillah kita sudah insya Allah juga akan buat pada grup ini, pada pelaksanaan haji itu Ustadz Mukarram akan masuk di grup. Saya akan masuk di grup di sana, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang penting terkait dengan hukum itu dimonitor, bisa bertanya di grup itu, ya, bisa bertanya di grup itu, pembimbing bisa menyampaikannya, kemudian nanti semuanya bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Dan yang kita harus pahami pada saat pelaksanaan ibadah haji kita nanti, kita harus taat pada amirnya. Amirnya siapa? Ya itu yang kita tunjuk sebagai pembimbing internal kita. Kemudian akan kita padukan dengan keterlibatan ustadz, ya ustadz kita yang termasuk di sini adalah Ustadz Mukarram, yang kalau kita berbeda pendapat, misalnya ya kita berbeda pendapat nih terkait dengan apa namanya berangkat dari Arafah karena situasi suatu hal kita nggak bisa berangkat dari Arafah setelah maghrib, ya kan? Setelah maghrib, pada sunnahnya kan setelah maghrib ya kita berangkat dari Arafah nantinya. Kemudian kita akan berangkat di penghujung malam. Nah gimana gitu? Nah ini dalam situasi bisa terjadi karena dan fatwanya apa gitu, sehingga kita yakin. Nah dalam hal ini kita akan masukkan ya Ustadz kita, Ustadz Mukarram, sehingga nanti jangan sampai di dalam pelaksanaan itu kita berdebat banyak gitu terkait dengan ini harusnya begini, harusnya begini. Nah, itu tidak perlu ya kita lakukan, karena nanti akan terjadi jidal. Jidal ini kan hal yang dilarang ya ketika kita berhaji. Nah itu kira-kira yang kita inginkan ya dalam visi kita ini. Kemudian yang berikutnya
Ya, ini saya ulang lagi, Ustadz Mutarom sebagai pembina yayasan, kemudian ada Bapak Amin Moto, ya Bapak Darmawan, ini pengurus yayasan, kemudian dari KBR sendiri, ya, saya sendiri Mengarajana Nasution, kemudian ada teman-teman kita yang membantu kita selama pelaksanaan manasik haji. Nah, berikutnya nanti kita akan memandu kemampuan kita untuk bapak-bapak yang apa-apa saja yang kita lakukan ya. Sekarang ini kan pelaksanaan kita ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif ya. Ya, kita sudah melakukan MCU, yang sudah MCU semuanya? Yang belum siapa? Yang belum. Pak Herman belum ya. Nah, nanti disampaikan Pak supaya MCU dilakukan, yang sudah visa bio, yang belum visa bio. Nah, itu juga ya. Jadi sekarang ini kita sudah masuk ke sana. Kita sudah melakukan visa bio dengan melampirkan paspor. Paspor ini sudah harus siap dari sekarang. Yang belum memiliki paspor dibuat paspornya. Pertanyaan tadi dari Bapak tentang berapa suku kata, baiknya sih 3 suku kata. Tapi kalau sudah jadi yang 2 suku kata, nanti ditambahkan juga bisa tambahan namanya. Tapi memang tetap harus ke imigrasi. Sekarang belum ya Pak, belum buat ya. Baiknya dibuat 3 aja Pak. Sedang dibuat, sudah dimasukkan 3 suku katanya. Baru 2. Ya. 2. Sebenarnya masih bisa Pak. Kalau di imigrasi yang sekarang ada di standarnya, mereka 2 memang. Tapi kalau ada 3 lebih bagus lagi. Ya. Nanti gitu aja Pak. Kalau nanti pas pengambilan, Bapak tanyakan ke imigrasinya. Saya mau nambah 1 lagi bisa nggak namanya? Kalau kata beliau ya nggak perlu karena untuk haji gitu ya. Kalau Bapak pastikan memang nggak perlu nggak apa-apa. Ya. Tapi memang ada beberapa imigrasi beda-beda. Harusnya 3 gitu, harusnya 2, bahkan ini kita alami sendiri ya, sehingga mereka berbeda gitu. Tapi ya kalau kita ikut imigrasi yang dari kolektif yang dilakukan oleh kementerian, nah itu rata-rata 2, begitu. Kalau kita kolektif, ya kolektif di Kemenak biasanya dikumpulkan semuanya membuat paspor pada hari yang sama. Nah, seluruh jamaah Tangsel itu dikumpulkan. Nah, kemudian disitulah kita nganterinya. Nah, itu agak mudah, tapi dengan biayanya agak tinggi. Ya, agak tinggi. Ya, tapi kalau kita mandiri, artinya kita membuat sendiri dengan memakai elektronik atau antrian elektronik itu lebih ringan biayanya dibandingkan dengan memakai jasa. Ya, memakai jasa itu sekitar 1 jutaan ya. Kalau kita pakai antrian elektronik itu 610.000 ya, 650.000 begitu ya. Yang belum punya paspor siapa? Selain itu, selain Bapak, cukup ya? Semuanya sudah ya? Sudah semua ya? Sudah luasa? Oh iya, harus ini Pak, harus diikat buat nanti ya. Juga Pak, yang belum paspornya, kemudian dari kegiatan ini paspor, habis paspor itu kita visa bio ke Kemenak di mana kita ada mendaftar, ya, yang paling dekat di mana kita mendaftar. Nah disitulah kita visa bionya, ya, dengan membawa paspor tentunya. Visa bio itu ya sidik jari kita difoto ininya, ya semuanya. Kemudian nanti akan mendapatkan notifikasi terkait dengan visa kita. Karena memang visa ini nanti berguna, visa bio ini berguna untuk mempercepat proses kita ketika nanti di imigrasi. Ya. Jadi MCU yang belum MCU, nanti Bapak yang belum MCU beritahu kita kapan mau MCU-nya. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya kesehatannya. Jangan sampai sakit-sakit kesana Pak. Baiknya benar-benar sehat kesananya. Ya, supaya hasil MCU-nya baik. Ya.
Walaupun demikian, walaupun batuk pilek, ya is oke ya, silakan aja MCU Pak. Ya, MCU itu nanti di rumah sakit daerah ya di Serpong Utara ya, Serpong Utara. Nah itu harus puasa sebelumnya 10 jam, kemudian mengikuti MCU dan disampaikan kepada kami supaya nanti kami koordinasi kepada bagian RSUD-nya. Nah itu dia diantaranya kegiatan-kegiatan kita dan banyak lagi ya terkait tadi dengan apa yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi ya? Bapak ya Pak? Pelimpahan porsi ya. Ada yang anak tadi, anak bertiga. Oh iya Pak, kemana harus kami konfirmasi untuk tarik mahrum itu tadi ya? Ya, ini ada tarik mahrum ya. Nanti kondisinya yang tarik mahrum ini antara suami dan istri terpisah pemberangkatannya. Contohnya ini Pak Jainuddin. Pak Jainuddin ini, maaf ya, Pak Jainuddin sebagai contoh ya. Pak Jainuddin berangkatnya harusnya tahun 37. Ibu istri beliau berangkatnya tahun 2026. Pak Jainuddin sudah punya masa porsi hajinya itu di atas 5 tahun karena mendaftarnya pada tahun 2016. 2016 ke 2025 itu hampir 9 tahun. Nah, berarti beliau berhak untuk mengajukan pendampingan atau penarikan mahrum. Jadi mahrumnya yang ditarik. Harusnya berangkat tahun 2037 ditarik ke 2026. Nah, itu boleh dengan syarat tadi minimal 5 tahun. Porsinya. Sedangkan kalau 4 tahun nggak boleh, Pak. Misalnya 4 tahun 11 bulan nggak boleh juga. Ya, itu untuk penarikannya. Jadi harusnya minimalnya itu 5 tahun, Pak. Masa aktif porsinya. Ya. Ya. Pak, hitungan 5 tahun itu dari tahun yang sekarang atau nanti berangkat tahun 2026? 2026 kurang 5 2026 ya kurang 5 berarti 2020 lah minimal. Oke, terima kasih Pak. Artinya kalau 2020 itu kalau sampai November masih bisa kira-kira gitu kalau pengertiannya 2020 November bisa daftarnya 2019 ya Pak, setahu saya itu kalau untuk 2026 ini 2019. Oh 19 ya? Iya, paling lama itu. Tapi nanti kondisinya coba Bapak lampirkan lagi ya, karena kan memang ini terkait dengan cadangan-cadangan ya. Kalau cadangan yang banyak di kementerian itu misalnya cadangan kita itu banyak sekali yang masih diprioritaskan, khususnya yang lansia juga gitu. Maka kita bisa saja nggak dipenuhi Pak. Maka kita berdoa aja kepada Allah supaya ini dimudahkan gitu ya. Kita usahakan menyampaikan bahwa kita udah di atas 5 tahun. Semakin jauh semakin bagus ininya, poinnya. Misalnya seperti Pak Jainuddin ya, berarti kan sudah 9 tahun. Kalau ada yang 5 tahun, mungkin mereka geser dulu yang 5 tahun karena memang ada yang lebih lama gitu Pak. Kemudian dilihat umurnya masih muda atau sudah tua. Kalau yang udah tua seperti ibu ini kan 72 ya, bapak ibu 71, bapak 72. Umurnya udah ini Pak ya, alhamdulillah ya, udah melebihi umur Rasulullah. Nah sehingga ini yang menjadi pertimbangan dari Kementerian Haji untuk meloloskannya atau demikian Pak ya. Artinya ada prioritas ya Pak ya. Artinya kalau misalnya ini kebetulan kalau yang saya tadi ada niat itu tarik mahrum itu anak, tentunya masih muda kalah saing mungkin ya. Artinya maksud saya ini apakah nanti ikhtiar saya sia-sia apa enggak? Kalau enggak usah tanya lagi gitu. Ya, anaknya nanti bersama siapa Pak berangkatnya? Sendirian atau apa? Bertiga gitu Pak. Kakak beradik.
Oh, yang nanti? Iya. Yang nantinya? Iya. Oh, baiknya bertiga aja Pak. Kalau saran saya ya, jangan sampai nanti gini ya. Kalau penarikan mahram ini kan karena memang sendiri. Kami kalau bapak dan ibu ini berdua kan? Berdua. Nah, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu kalau ibunya sendiri, kemudian ada suaminya atau anaknya yang belakangan berangkat. Nah, itu yang ditarik. Oke? Tadi saya kira bisa juga saudara sekandung itu berarti anak saya itu biar sekali dengan orang tuanya gitu loh Pak. Oh enggak, kalau bapak dan ibu sudah ada, itu posisinya sudah benar. Jadi bukan tarik mahram itu Pak. Yang tarik mahram itu apabila dia sendiri ya. Misalnya anaknya bisa narik ibunya, atau ibunya bisa narik anaknya, suami bisa narik istrinya. Itu Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian ya, ini terkait dengan ini pelimpahan kursi, kemudian tarik mahram dan mutasi. Nah, yang mutasi ini kan seperti Pak Abu Saad ya, mutasi. Nah ini bapak-bapak yang kaitan dengan mutasi yang akan masuk ke Tangsel dari Tangerang ke Tangsel atau dari provinsi lain ke Tangsel, itu memang nanti pelaksanaannya ketika kita akan pelunasan, setelah pelunasan itulah bisa dilakukan ke Kemenak yang bersangkutan. Jadi nanti ada permohonan ke Kemenak Tangerang untuk pindah ke Tangsel gitu. Atau dari Medan, ada juga Pak Taufik hari ini nggak datang ya. Pak Taufik itu dari Medan, dia udah lama bekerja di sini, udah pindah rumah, tapi masih di sana nyangkutnya gitu kan waktu pendaftaran di Medan. Nah, itu ada dari provinsi. Namun itu pun kita hanya sifatnya pengajuan. Ketika nanti pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan tidak boleh, maka ya nggak boleh. Tapi selama ini sih boleh. Karena apa? Banyak nih. Jadi dari Tangsel ada juga yang pindah ke Jawa. Dari Tangsel ada juga pindah ke Lampung gitu. Jadi memang apa namanya? Ada misi. Iya, ada yang ke Jogja. Kemarin itu saya pas di sana di Kemenak ada yang mau pindah ke Jogja gitu. Itu juga gitu ya. Jadi saling itu aja antar Kemenak ini. Ya. Baik, itu saja. Kemudian yang berikutnya tentang hak dan kewajiban ya. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana di lampiran ini ya, yang sudah mendapatkan lampiran kita, fotokopi ini, kami sampaikan ya. Lagi-lagi kesepakatan kita adalah berhak mengikuti kegiatan manasik di tanah air sebanyak 15 kali. 15 kali ini ada nanti dua kali praktek ya. Ada mungkin dalam situasi yang kita anggap perlu, kita akan praktek juga. Prakteknya itu ditambahin sehingga nanti bapak-bapak dan ibu sekalian sangat kemandirian itu ada gitu ya dalam pelaksanaan ibadah haji. Tapi kita melakukan praktek itu yang terakhir itu nanti di Lubada Sengkol. Lubada Sengkol itu tempat yang memang khusus ya, AMTC ya. Jadi AMTC itu memang untuk haji center ya. Jadi dia punya miniatur Ka'bah yang lengkap gitu ya, tempat sa'i ya, tempat miniaturnya, tempat melontar jumrahnya ya, Aqabah, Wusta dan Ula, Wusta dan Aqabahnya. Nah, itu lengkap di sana. Itu nanti terakhir. Tapi untuk pelaksanaan yang sifatnya internal kita lakukan di sini. Ya, kita lakukan di sini untuk praktek-praktek seperti itu. Kemudian pendampingan jemaah oleh pembimbing dari KBAU Abu Zar ini 151 ya. Mohon maaf, di sana ada 135 ya. Itu adalah 151 orang. Bagaimana ketentuan sekarang? 151 orang. Kemudian yang ketiga menyetujui biaya bimbingan haji sesuai ketentuan pemerintah. Nah, pemerintah itu menentukan 3,5 juta. Namun setelah kita lihat, kita timbang, kita tidak mampu dengan itu. Maka kita berikutnya mengajukan penambahan. Jadi 2,5 juta. Jadi totalnya 6 juta. Ya, biaya bimbingan kita. Kemudian jenis pembayaran tidak termasuk kegiatan lain pada musim haji.
Jadi tidak termasuk di sana biaya tarwiyah yang disebutkan tadi ya oleh Bapak ya. Biaya tarwiyah ini memang kita harapkan kita melakukan tarwiyah, tapi ada biaya di sana. Biaya itu biaya transportasi, makan dan maktab. Ya, kita mendahului dari teman-teman yang nanti haji. Ketika mereka itu ke Arafah, ya, mereka sudah dimobilisasi ke Arafah. Kita itu ke Mina dulu untuk tarwiyah. Karena memang Rasulullah lakukan itu. Jadi manasik haji Rasulullah itu memang ke Mina dulu, ya, ke Mina untuk bermalam di sana, baru dari Mina ke Arafah. Sedangkan teman-teman kita yang lain itu dari hotel itu dipersiapkan langsung ke Arafah. Ke Arafah. Karena memang jumlahnya jutaan, sehingga pemerintah nggak bisa juga gitu ya untuk melakukan semuanya itu. Sehingga siapa yang mau dipersilakan. Tapi tanggung jawabnya langsung ke KBHU. Jadi kita disuruh buat pernyataan, Pak. Buat suruh diminta untuk buat surat pernyataan bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Nah itu tuh yang ininya pemerintah. Ya bagus juga, tapi ya gitu pemerintah nggak mau ambil risiko. Nah dan itu banyak jumlahnya. Jumlahnya tuh bisa sampai berapa bus gitu ya yang mau tarwiyah. Bahkan dari jamaah luar negeri juga mengikuti itu gitu. Banyak juga gitu. Tapi lebih banyak lagi yang nggak mau dan tidak tahu keutamaan itu. Artinya bukan berarti tarwiyah itu sesuatu yang wajib gitu ya, bukan. Gitu. Tapi itu adalah sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Ustaz. Ya. Dan kemudian biaya haji ini untuk kurban. Nah itu kita siapkan sendiri ya, nggak termasuk di 6 juta ini. Haji itu ada antara 400 SAR ya, Saudi Arabia Rial ya. Kemudian itu tahun 2025 itu sekitar itu. Kemudian untuk tarwiyah tadi sekitar 250 Rial. Jadi ini tambahan-tambahan yang sebenarnya kita harus tambahin lagi nanti pada saat kita melakukan haji. Kemudian yang berikutnya tentang kalau nanti kita mau lakukan city tour, nah bersama-sama kita ada tambahan. Berikutnya tentang menerima perlengkapan. Jadi perlengkapan, insya Allah nanti untuk pertemuan kedua untuk ATK kami akan sampaikan, kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang untuk tas ransel, ya, kemudian rompi sholat atau sal seragam untuk yang laki, buku manasik hajinya, ya, dan materi manasik hajinya. Itu kita akan sampaikan sebagaimana jadwalnya, ya, untuk yang di akhir-akhir nanti sal dan sebagainya sebelum kita berangkat itu yang akan kita bagikan. Sedangkan materi itu sesuai dengan materi pada pelaksanaannya, karena nanti supaya nanti bapak-bapak tidak lupa membawanya, ya. Kemudian, ya itu ya. Kemudian bagi bapak dan ibu yang tidak hadir, kita akan siapkan rekaman video. Ya, jadi bagi bapak-bapak yang nggak bisa hadir, ada rekaman videonya. Nanti kita share kepada bapak ibu sekalian. Kemudian jika terjadi pembatalan setelah melakukan pembayaran, uang tidak dapat dikembalikan lagi. Nah ini yang sudah menjadi ketentuan kita bagi bapak-bapak yang sudah memastikan diri untuk mengikuti KBU Perda. Demikian dari kewajiban atau hak yang akan kami berikan pada bapak dan ibu sekalian jika bergabung di KBHU Guzar. Demikian dulu ya, karena memang waktunya sudah lebih dari jam 10. Kalau ada pertanyaan kita buka dua orang ya. Baik. Silakan Bapak Ibu disiapkan pertanyaannya. Kita mulai dari yang Ikhwan dulu. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tutup poin saja menanyakan. Di sana ada perkiraan perlengkapan itu ada kain batik seragam nasional, khususnya buat Ikhwan itu. Apakah ada yang sudah jadi biar nggak pesen jahit lagi dari tukang jahit nantinya gitu? Mungkin mohon informasi lebih lanjutnya Pak. Terima kasih. Baik, ini Pak, mohon maaf saya langsung jawab ya. Kain batik ini nanti oleh pemerintah ini Pak.
Ini yang ada perkiraan kelengkapan yang diperoleh dari Depak ya, atau dari Kementerian Agama. Nanti itu dari bank itu batiknya seragam semua. Nah, tinggal kita jahit bentuknya gimana, itu boleh. Jadi batik itu maksudnya itu ya. Tambahan info Pak untuk model dan lain-lain nanti kita akan kirimkan contohnya Pak ya. Baik, silakan Bapak yang di depan itu satu lagi. Panas izin 3 saja ya, mungkin cepat jawabnya. Baik, silakan Bapak yang di depan dahulu. Assalamualaikum Bapak. Tadi informasinya kalau peserta KBI Abu Zar kurang dari 151. Apakah kami ini akan diserahkan ke KBI yang lain atau tetap ditangani oleh Abu Zar? Oleh Abu Zar, ya. Oleh Abu Zar, kita akan pilih pembimbing internal. Pembimbing internal. Maksudnya pembimbing internal itu bagaimana? Dari kita, Pak. Dari peserta? Iya, dari peserta. Oh, dipilih dari peserta? Dari peserta. Karena dari Abu Zar sendiri ada perwakilan tetap? Dari Abu Zar enggak ada Pak. Karena kita nggak mencapai 151-nya. Jadi kami dilepas Pak. Ya, jadi makanya dalam hal manasik kami ini Pak, kami akan membina Bapak dan memberikan materi-materi supaya kita mandiri. Tapi pembimbing itu menjadi tambahan, ya, pembimbing kita itu sebagai tambahan untuk mengayomi kita bersama-sama di sana. Pembimbing dari internal kita. Pembimbing kita itu adalah dari peserta. Iya, gitu Pak. Jadi tidak ada yang khusus. Kecuali nanti Allah mentakdirkan kita 151 baru bisa masuk Pak. Gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Silakan. Silakan Bapak yang di belakang. Atau kita ke Akhwat dahulu, izin Ibu yang ingin bertanya. Bismillah, mau nanya Pak untuk perkiraan keberangkatan mulai ditentukan kalau misalnya kita bangun kloter 1 atau kloter 2-nya kapan? Lalu untuk biasanya kalau Abu Zar sendiri itu berangkatnya biasanya H- berapa dari haji sendiri? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kami alhamdulillah dari tahun lalu juga kita prioritaskan kita berangkatnya di gelombang 2 Pak. Gelombang kedua ini kelebihannya kita masih fit ya, insya Allah ya, masih fit dengan kondisi Mekah itu memang akan ramai ketika masuk ke kota Mekah. Jadi kita nggak ngambil Madinah dulu, tapi Mekah. Jadi gelombang 2 itu Mekah dulu, ya Mekah haji. Tapi kalau gelombang 1 Madinah ke Mekah haji, gitu. Jadi kami berharap ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti ngambilnya di gelombang 2. Dan untuk KBAU demikian, ada prioritas oleh Kemenak. Maunya gelombang berapa? Tapi kalau mandiri enggak, mereka akan tentukan sendiri. Ya, gitu. Jadi kalau KBAU ini memang ada prioritas lah. Maunya gelombang berapa? Tapi kami di sini memilih gelombang 2, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk demikian Pak. Bismillah, izin mewakilkan pertanyaan ibu-ibu panas. Tadi ada pertanyaan soal foto, ada ibu-ibu yang sudah foto di Kemenak, ada yang belum, dan ada yang sudah tapi tahun 2013 atau sebelumnya gitu. Nah ini masalah foto ini seperti apa, boleh dijelaskan? Ya foto memang diminta update. Foto kita di 2013 masih ganteng ya, masih cantik. Tapi nanti di 2000 sekian ini 13 tahun ya, bayangin gitu. Nah pemerintah akan minta ulang lagi fotonya. Nah oleh Kementerian Haji itu ada bisa foto di sana dengan biaya tambahan, ya biaya tambahan. Masing-masing kementerian daerah saya. Tapi kalau di Tangsel ini mereka minta 100.000, ya 100.000 rupiah. Untuk jadwalnya gimana Pak? Jadwal fotonya langsung datang atau memang nanti ada info lagi? Fotonya itu mereka langsung, nanti ketika visa bio itu langsung foto. Mereka tawarkan itu, tapi tidak menjadi kewajiban kita di sana harus foto, tidak. Kita foto sendiri juga bisa. Makanya kami menyiapkan untuk besok pertemuan berikutnya kita akan foto. Siapa yang belum foto kita fotoin, ya. Dengan syarat tidak memakai baju
putih ya, karena memang di sana dipersyaratkan tidak memakai baju putih fotonya. Berarti ya. bisa di sini ya Pak ya? Bisa di sini, nanti bisa di sini ya. Dan tidak memakai kacamata, ya nanti fotonya itu demikian. Kemudian tidak memakai baju putih dan sarepel. Ya 90%. Ya 90% nanti ada yang menyiapkan. Ya silakan. Bapak yang tadi. Silakan Pak. Pak Ustaz, Bapak. Izin Bu, mikrofonnya. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertanyaan saya itu sudah ditanyakan Pak. Saya tidak mungkin yang lain mungkin bisa masalah tadi misalnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh kita kan untuk membimbing ini Pak. Ya, gitu ya. Ya, jadi pembimbing internal kita sebut pembimbing internal. Jadi kami ini memang baru 2 tahun ya Pak. Kami ini baru 2 tahun dari 2024 baru menjalankan tahun lalu sama tahun ini. Memang Pak, setelah kita alami ya, ini bukan menginginkan juga tentang KGAU yang sudah sampai 200-an ya. Memang pembimbing itu kalau 1 orang untuk 151, bayangin itu. Gitu. Jadi Allah yang gimana mengaturnya. Tapi memang pemerintah itu di dalam rombongan-rombongan yang ada, baik mandiri dan KBAU, itu langsung dibagi Pak. Ada ketua rombongan. Jadi namanya KBAU pasti jadi ketua rombongan. Dia membawahi 40 orang. Satu kloter itu 360-90 ya. Itu ada namanya ketua kloter. Itu membawahi 390 orang. Kemudian di bawahnya ada yang tadi KBAU, ada yang mandiri. KBAU itu yang dapat satu porsi itu 151. Nah, satu itulah yang akan bertanggung jawab. Alhamdulillah kita masih dikit. Kelebihannya itu kita masih dikit sehingga kita bisa mengorganize, menemani teman-teman. Hanya yang demikian gitu, Pak. Nah, sehingga nanti ada lagi ketua regunya. Ketua regunya ini diantara kita, misalnya kita insya Allah nanti mencapai 40, maka ketua regu ini pun akan mendampingi kita. Jadi ada ketua rombongan, ada ketua regu. Jadi dalam 40 orang ada 5 yang akan mendampingi. Sehingga nanti kita pun demikian. Nanti akan kita pilih siapa ketua regunya, siapa ketua rombongannya, ya. Kemudian siapa yang menjadi pembimbing internalnya. Karena memang inilah tujuan kita, Pak ya. Kita harus mandiri. Karena bagaimanapun di sana kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Karena ini ibadah yang memang kita perlu ilmunya. Ilmu inilah yang dipentingkan untuk kita melakukan pelaksanaan ibadah kita sebagaimana ini. Kenapa? Kalau bapak dan ibu ya, kadang-kadang seperti itu ya. Bapak dan ibunya mau bareng, ya kan? Sedangkan dalam perputaran itu ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama, ya kan? Yang lama maunya ya lama gitu, nggak mau buru-buru gitu. Jadi kita serahkan aja kepada teman-teman. Mau bareng-bareng, ayo. Nanti kalau mau pisah silakan. Apa-apa. Yang penting kita beramal ikhlas saja, beramal sebagaimana kemampuan kita. Kemudian kita nggak didorong-dorong untuk cepat gitu. Karena kemampuan kita nggak seperti itu. Sehingga kita bebaskan. Itu lebih baik daripada kita ngikutin teman-teman yang masih kuat-kuat, sementara kita udah lemah. Nah, itulah kemandirian, itulah yang kita akan tanamkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu dalam beribadah. Tapi masih dalam satu rombongan, gitu. Sehingga nanti akan kami perbanyak praktek-praktek, insya Allah bukan hanya 2, mungkin bisa 4 kali praktek-praktek kita di sini untuk pelaksanaan ibadah umrohnya, Pak ya. Karena umroh itu yang paling banyak ritualnya. Sedangkan di Mina, Arafah
itu kita hanya di tempat itu berdoa, sholat gitu Pak. Ibadah yang sifatnya nggak memiliki effort yang bisa upaya yang lebih tinggi gitu. Itu Pak. Untuk tahun lalu itu berapa orang Pak yang hidup di Gabi Al-Bazar kemarin 34. Namun Kemenak nitipkan ada 6 orang yang mandiri ke kita. Sehingga jadi 40. Dan itu nggak mau kita harus terima. Itulah namanya kita saling membantu ya dalam hal melakukan ibadah ini, ya saling bersama-sama, saling membantu. Dan kepentingannya adalah ikhlas karena Allah, kita memahami masing-masing kita, semakin kita berinteraksi dengan baik karena Allah, semoga Allah nanti mudahkan semuanya untuk melakukan ibadah haji dengan sempurna insyaallah. Dan mabrur dan kita diterima amalnya. Demikian mungkin dari kami ya. Untuk sementara mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada mahasiswa yang kedua dengan materi yang lebih rinci lagi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pak Nas atas apa yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat bagi para jemaah calon tamu Allah Haji 2026 dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan rundown kegiatan kita selanjutnya ya. Jadwal bimbingan manasik haji 2025-2026 bersama KBO Buzar yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 November 2025 dengan tema makna spiritual haji dan umroh, masih dalam pembahasan kajian akidah yang pertama yang bertema Haji Mabrur yang akan disampaikan oleh Ustadz Haryanto Hafidahullah Ta'ala. Sedikit mengenai profil Ustadz Haryanto Hafidahullah Ta'ala, beliau adalah orang yang sangat berpengalaman dalam masalah haji. Beliau juga membimbing umroh di beberapa travel terkenal di tanah air kita. Insya Allah kita akan bersama beliau pada tanggal 1 November 2025. Bapak Ibu juga kami mengingatkan bahwa pertemuan kita masih panjang ya, hingga akhir bulan Zulkaidah. Insya Allah berbagai macam tema yang penting ya. Salah satunya nanti yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak yang terakhir tadi mengenai penggunaan aplikasi yang menunjang kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji 2026. Itu adalah aplikasi jamaah tracker yang kita sediakan untuk Bapak Ibu semuanya, sehingga dimanapun Bapak Ibu berada, kita sudah siapkan untuk men-tracking Bapak Ibu berada di mana posisinya, yang nanti akan dengan mudah dijemput atau kembali ke tempat poin kumpul gitu, titik kumpul gitu ya. Mungkin sekilas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami segenap pelaksana kegiatan manasik bersama KB Abu Zar di pertemuan perdana ini sebuah kebanggaan, kehormatan akan kedatangan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Kami juga mengingatkan untuk foto, yang belum foto, kami tidak mengungut biaya apapun, cukup mempersiapkan diri dengan tidak menggunakan pakaian putih, tidak menggunakan penutup wajah. Untuk akhwat jika ingin tetap privacy, kita akan siapkan ruangan khusus. Mungkin sekian, segala pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung ke grup. Saya tutup pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.